Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sudah berada di malam kelima bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Itu artinya bahwasanya kita masih dalam suasana hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan inilah salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada mereka, memberikan kepada mereka waktu-waktu yang sangat agung, waktu-waktu yang apabila seorang hamba melakukan amalan di waktu-waktu tersebut maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 10
10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, di sana ada hari yang sangat agung. Itulah hari Arafah, atau hari ke-9 bulan Zulhijjah. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan keutamaan hari Arafah. Dan ini kami meringkasnya dari kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan juga risalah dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dengan judul Fadailu Yaumi Arafah, keutamaan hari Arafah. Maka di sana disebutkan beberapa keutamaan hari Arafah. Di antaranya dari keutamaan hari Arafah yang pertama, bahwasanya dia merupakan salah satu dari 10 hari terbaik dalam setahun. Ya, karena dalam satu tahun ada hari-hari terbaik. Itulah hari An-Nahr. Demikian juga hari Al-Qarr, dan juga hari Arafah. Ya. Dan ini semua berada pada deretan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang sudah disebutkan tadi bahwasanya hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari di mana amalan saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Arafah ini termasuk di dalam hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap, dan demi yang ganjil. Disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya innal layaliyal ashra allati aqsama Allahu biha hiya layalil ashral awwal min Dzulhijjah. Bahwasanya yang dimaksud dengan hari-hari 10 yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya adalah hari-hari atau malam-malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini pula yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair. Demikian juga Mujahid, Masruq, Ikrimah, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan selainnya dari kalangan para as-salaf. Dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau menukil kesepakatan dari kalangan ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 6. Dan terlebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengan hari Arafah. Ya, dengan hari Arafah. Sebagaimana dalam surah Al-Buruj ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahidin wa mashhud. Ya. Demi yang disaksikan dan yang dipersaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-yaumul mashhud ya adalah yaum Arafah. Ya. Jadi al-yaumul mashhud, hari yang dipersaksikan adalah yaum Arafah, hari Arafah. Adapun asy-syahid adalah yaumul Jum'ah. Jadi wa syahidin wa mashhud, ya. Ini dua sumpah di dalam surah Al-Buruj. Dan yang dimaksud dengan wa syahid adalah hari Jumat. Dan yang dimaksud dengan al-mashhud adalah hari Arafah. Ya, dan ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ya, maka di dalam dua ayat ini, yaitu di surah Al-Fajr dan surah Al-Buruj, menunjukkan keutamaan hari tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali sesuatu yang agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yuqsimu illa bi'azim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali pada sesuatu yang sangat agung dan yang sangat besar. Ya, karena itu kita lihat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai objek sumpah pasti memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Misalnya wasyamsi wa duhaha. Ya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Ini semua makhluk yang sangat agung, yang sangat besar, baik dari sisi ya bentuknya maupun dari sisi manfaatnya. Seperti matahari, ya, makhluk yang sangat besar, ya, dari sisi bentuknya. Demikian juga manfaatnya sangat besar, dan itu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Ya. Maka demikian juga hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa syahidin wa mashhud. Yang dimaksud dengan wa syahid adalah hari Jumat, dan yang dimaksud dengan al-mashhud adalah hari Arafah. Ya, maka ini keutamaan yang sangat besar bahwasanya ya hari Arafah adalah hari yang sangat agung. Kemudian di antara keutamaan hari Arafah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata beliau, annahu al-yaumul ladzi akmala Allahu fihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah. Hari Arafah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Jadi agama ini, agama Islam, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di hari Arafah. Hari yang sangat agung. Ya. Sebagaimana yang dimaklumi, ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya. Pada hari ini
Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhai agama Islam sebagai agama kalian. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Tariq Ibn Shihab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna rajulan minal yahudi jaa ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqal. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan laki-laki ini berkata, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina nazalat ma'syaral yahudi lattakhadna dhalikal yawma 'ida." Kata si Yahudi ini, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian senantiasa membacanya. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya." Saking hebatnya ayat ini. Ya. Sehingga seandainya ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, maka mereka akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Qal, maka Umar berkata, "Wa ayyu ayah?" Ayat apa itu? Qal, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Si Yahudi ini membaca, ya, bahwasanya yang dimaksud oleh dia, ya, bahwa ayat tersebut adalah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan, sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhai agama Islam sebagai agama kalian. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, ketika mendengarkan ayat ini dibaca oleh si Yahudi tadi, maka Umar radhiyallahu anhu langsung merespon dan mengatakan, "Inni la'alamul yawma alladhi nazalat fihi wal makan alladhi nazalat fihi. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fi yaumi Jum'ah." Kata Umar bin Khattab, sungguhnya saya sangat tahu, ya, hari turunnya ayat ini, ya, dan tempat turunnya ayat ini. Jadi Umar bin Khattab sangat mengetahui, ya, kapan ayat ini turun dan di mana Nabi SAW ketika ayat ini turun. Ya. Kata beliau, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW di hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Ya, subhanallah. Disebutkan dalam riwayat yang lain Jumat sore. Ya. Jadi berkumpul, ya, waktu yang sangat mulia. Hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia. Apalagi di sore hari, bertepatan dengan hari Arafah. Dan ayat ini turun, ya, menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya. Menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, ya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata beliau maksudnya bahwasanya al-yawma akmaltu lakum ayyuhal mu'minun faraidhi 'alaikum wa hududi
wa amri iyyakum wa nahyi wa halali wa harami. Maksud dari ayat ini bahwasanya hari ini aku telah sempurnakan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman tentang kewajiban-kewajibanku untuk kalian. Maksudnya kewajiban-kewajiban Allah ya, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya itu sudah sempurna di hari tersebut. Tidak ada lagi tambahan. Ya, tidak ada lagi tambahan kewajiban. Ya, setelah ayat ini turun. Demikian juga hukum-hukumku. Ya, telah sempurna hukum-hukum Allah setelah ayat ini turun. Ya. Demikian juga perintah-perintahku untuk kalian. Larangan-laranganku untuk kalian. Demikian juga yang halal maupun yang haram. Semuanya sudah sempurna. Iya. Maka tidak boleh seorang melakukan penambahan-penambahan di dalam agama ini. Ya. Baik itu terkait dengan perkara yang wajib. Demikian juga perkara-perkara yang sunnah. Demikian juga perkara-perkara hukum. Perintah dan larangan yang halal maupun yang haram. Tidak boleh ada tambahan. Ya. Sebab sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyempurnaan ya, hal tersebut itu terjadi di hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah di haji wada. Ya, terjadi di haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang muslim ya, itu selayaknya merasa cukup dengan agamanya. Ya. Tidak boleh lagi dia melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini sebab sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka pasti akan tertolak. Demikian juga Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Atau wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Ya. Perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian. Ya. Dari perkara-perkara yang diada-adakan. Sebab semua perkara yang diada-adakan itu disebut dengan bid'ah. Dan semua bid'ah Nabi SAW sudah menyebutkan wa kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah itu pasti sesat. Tidak ada perkara yang diada-adakan di dalam agama ini ya, dan itu adalah perkara yang baik. Semua yang diada-adakan di dalam agama itu adalah perkara yang tidak baik, perkara yang sesat. Sebab agama ini sudah sempurna dari segala sisi. Iya. Sempurna dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan. Ya, baik dari perkara-perkara yang paling besarnya sampai perkara-perkara yang paling kecilnya. Perkara-perkara seperti masalah akidah, ya, masalah ibadah, masalah muamalah, sampai pada perkara-perkara buang hajat pun dijelaskan di dalam syariat kita, menunjukkan ya kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu disempurnakan di hari Arafah. Ya, ini menunjukkan keutamaan hari tersebut. Ini keutamaan yang kedua. Bahwasanya annahul yawmu alladhi akmalallahu fihi ad-dina wa atamma bihi ni'mah. Bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya. 6. Kemudian yang ketiga dari keutamaan hari Arafah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala,
Kata beliau, huwa aktsarul ayyamil lati yu'tiqu fiha minan nar. Dia adalah hari di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala paling banyak menyelamatkan atau membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Iya. Jadi hari tersebut merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin atau ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari ya di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Ya, subhanallah. Jadi hari Arafah ini hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia, di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari nerakanya. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yadnu. Allah Subhanahu wa taala mendekat. Iya. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka. Ya. Membangga-banggakan hamba-hambanya, orang-orang yang ada di Arafah. Ya. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma arada haula. Ya, apa yang mereka inginkan? Ya. Maksudnya bahwasanya apa yang mereka inginkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa mereka. Iya. Karena itulah selayaknya seorang muslim bersemangat untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Taubat yang murni dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiatnya. Dengan menyesali perbuatan dosa dan maksiatnya, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya, ya. Terlebih di hari tersebut memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Demikian juga seorang muslim hendaknya dia menjauhi dosa-dosa besar, al-kabair, ya, yang menyebabkan dia terhalangi untuk mendapatkan keutamaan hari tersebut. Ya. Sebab kapan seorang melakukan perkara yang besar dari dosa-dosa besar, maka itu merupakan sebab sehingga dia terhalangi dari keutamaan hari tersebut. Seperti apa? Seperti kesyirikan. Ya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dosa yang seperti ini akan menghapuskan amalan-amalan saleh. Iya. Karena itu jangan mengatakan bahwasanya kan ada hari Arafah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari itu adalah hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka.
Tidak apa-apa melakukan kesyirikan. Ini keliru. Ya. Sebab dosa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya meninggal di atas kesyirikannya. Ya, sebagaimana dalam ayat yang sudah masyhur dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Artinya dosa selain dari kesyirikan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, maka ini keutamaan yang ketiga, bahwasanya hari Arafah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari nerakanya. Kemudian faedah yang keempat masih disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ya. Kata beliau, dunuwur Rabbi Subhanahu wa taala min ibadih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan mendekat, ya, kepada hamba-hambanya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Turun ke langit dunia, dan ini sesuai dengan, ya, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, wa innahu layadnu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekat kepada mereka, kepada para hambanya. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, ma arada haula. Apa yang mereka inginkan? Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, makna hadis Nabi wa innahu layadnu ay yanzilu subhanahu wa ta'ala ila as-sama'id dunya wa yadnu min ibadihi fi arafatin dunuwan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa kamalihi min ghairi takyifin wala tamthil wa min ghairi tahrifin wala ta'til. Kata beliau, ya, bahwasanya makna wa innahu layadnu, sungguhnya Allah mendekat, ya, kepada hamba-hambanya, maksudnya Allah turun ke langit dunia, ya, dan mendekat kepada hamba-hambanya yang ada di Arafah, ya, dengan kedekatan yang layak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada takyif, tidak boleh mempertanyakan bagaimana. Ya. Wala tamtsil, tidak boleh ada penyerupaan. Ya, turunnya Allah, ya, dengan makhluknya, tidak. Tidak boleh ada tamtsil. Wa min ghairi tahrif, tidak boleh ada penyelewengan. Ya. Demikian juga wala ta'til, tidak boleh ada ta'til, penolakan. Ya, menolak. Nah, karena itulah, ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu termasuk rahmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka. Kata Syekh Abdul Razak, wa hadan nuzul wal qurbu min ahli Arafatin huwa min rahmatillahi azza wa jal
haitsu yatarattabu alaihi katsirun minal khairati wal barakat. Ya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala dan dekatnya mereka kepada orang-orang yang ada di Arafah. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana di dalamnya terkandung kebaikan dan berkah yang sangat besar, yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyaknya keberkahan, banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi ini keutamaan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mendekat kepada hamba-hambanya, dan itu terjadi di hari Arafah. Ya, terjadi di hari Arafah. Nah, kemudian ya, di antara keutamaan hari Arafah adalah istijabatullahi azza wa jal du'a ahli Arafah. Ya. Pengabulan ya, doa ya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang berada di Arafah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ya doa-doa mereka. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang sangat agung, amalan yang sangat utama untuk dilakukan pada hari tersebut adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi doa masalah. Ya, minta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Ya. Minta kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin bahwasanya Allah akan memberikan kebutuhan hamba-hambanya. Nah, bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan pada hari Arafah. Ya, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Karena itu subhanallah, ini terkumpul semua ya, waktu yang sangat mustajabah, waktu yang sangat baik. 10 hari pertama itu merupakan hari-hari terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, "Ma min ayyamin al-'amalus shalih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Ya. Kemudian hari terbaik itu adalah hari An-Nahr. Ya. Hari An-Nahr. Ya, yang disebut dengan Haji Akbar. Ya. Walaupun ada sebagian dari kalangan as-salaf ya menyebutkan bahwasanya hari ya Arafah itu yang disebut dengan Haji Akbar. Ada penafsiran dari sebagian as-salaf. Walaupun yang paling kuatnya yang disebut dengan Haji Akbar adalah hari An-Nahr. 10 Zulhijjah. Ya. Demikian juga hari Al-Qar. Ini juga hari-hari dari hari terbaik ya dalam setahun. Dan doa yang paling baik, doa yang paling utama adalah doa yang diucapkan di hari Arafah. Ya, di hari Arafah. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, doa di hari Arafah. Karena itu Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala ya,
ketika menjelaskan hadis ini, ya, di dalam kitab beliau At-Tamhid, ya, kata beliau, fi hadzal hadithi min al-fiqhi anna ad-du'a yawma Arafah afdalu min ghairi. Ya. Kata beliau, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat pemahaman, ya, terdapat fikih, bahwasanya doa hari Arafah itu lebih utama daripada doa di hari yang lain. Ya. Jadi doa yang diucapkan di hari Arafah itu lebih utama daripada doa yang diucapkan di hari yang lain. Ya. Bahkan kata beliau bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya doa di hari Arafah itu adalah doa-doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa memperbanyak berdoa di hari tersebut. Ya. Bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, "Fayambaghi lil haji fi hadzal yaumi ay yad'u Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa muqinun bil ijabah." Bahwasanya selayaknya bagi seorang jamaah haji, ya, di hari ini hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah dan dia yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah azza wa jal la yarudda su'alah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak permintaannya. Ya, apa yang kita minta, ya, di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Maka berdoalah dengan penuh ilha, ya, betul-betul merengek, ya, dengan hati yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang kita butuhkan. Ya, minta apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nah, kemudian, ya, di antara keutamaan hari Arafah bahwasanya hari tersebut, ya, atau di hari tersebut merupakan hari di mana syaitan paling hina. Ya. Tidak ada hari-hari yang syaitan itu lebih hina daripada hari Arafah. Ya, daripada hari Arafah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ma ru'iya syaitanu yawman huwa asghar, ya, wala adhar wala ahqar, ya, ya, wala ahqaru wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak terlihat syaitan, ya, di mana syaitan di hari tersebut lebih hina, ya, lebih kecil, ya, dibandingkan dengan hari Arafah. Ya. Jadi kalau mau, ya, mengetahui bahwasanya syaitan itu paling hina, paling kecil, paling tidak ada apa-apanya, itu di hari Arafah. Ya. Itu di hari Arafah, ya. Kenapa ini terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, dan di hari tersebut banyaknya hamba-hamba yang melakukan kebaikan. Orang-orang yang ada di Arafah, mereka wukuf di sana, ya, mereka memperbanyak bertalbiyah, memperbanyak berdoa, ya, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang ada di luar Arafah, ya, seperti di negeri kita dan di negeri yang lain dari negeri-negeri kaum muslimin, mereka melakukan ibadah yang sangat agung. Itulah puasa Arafah. Ya, itulah puasa Arafah. Karena itu, ya, di sini ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan, ya, di hari
di hari tersebut, ya, sebagai ya penutup ya dari ya amalan-amalan yang sangat dianjurkan ya di hari tersebut. Yang pertama adalah ya berpuasa tentunya, ya puasa Arafah. Nah, karena puasa Arafah ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah." Puasa hari Arafah, saya berharap ya Allah mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Dalam riwayat yang lain, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah al-iktsaru min syahadatit tauhid bil ikhlasin wa sidqin. Ya, di antara amalan ya, yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan di hari tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, adalah memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid. Ya, dengan jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ya yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, kalimat yang paling baik yang diucapkan ya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hendaknya kita perbanyak di hari Arafah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, dan baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam riwayat yang lain ya bahwasanya sebaik-baik ucapan ya adalah ucapan yang dilakukan di hari Arafah, itulah tadi. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian ya di antara amalan yang hendaknya dilakukan di hari tersebut ya adalah senantiasa memperbanyak doa ya khusus untuk dirinya dan mendoakan ya kaum muslimin. Ya, dia berdoa untuk dirinya, doakan kebaikan untuk dirinya, doakan kebaikan untuk keluarganya, ya, istrinya, anak-anaknya, dan memperbanyak berdoa untuk kaum muslimin. Ya, apalagi di masa ya sekarang ini ya kita Masya Allah ya masih dalam suasana pandemi ya. Ini merupakan ya ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala ya yang mengharuskan kita semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan ya hendaknya kita berusaha mempergunakan hari Arafah ya apabila kita bertemu dengan hari tersebut dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya memperbanyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebab di hari tersebut adalah hari yang sangat mustajabah,
hari ya yang doa seorang hamba itu sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya adalah hendaknya seorang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dimaklumi bahwasanya melakukan kebaikan di hari yang mulia itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ketika seorang melakukan dosa dan maksiat di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang agung, itu juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, akhirnya kita senantiasa memperbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari tersebut, yaitu hari Arafah, ya, demikian juga hari An-Nahar, hari raya Idul Adha, ya. Demikian juga kita senantiasa memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah dan taufik untuk memaksimalkan hari-hari ini, ya, atau sisa hari-hari dari hari-hari terbaik 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang hari ini kita sudah berada di hari ya kelima, ya, di malam ini kita sudah berada di malam kelima ya bulan Zulhijjah, ya, tinggal beberapa hari lagi yang tersisa. Maka hendaknya kita betul-betul memanfaatkan, mengisi hari-hari tersebut dengan amalan-amalan saleh, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bertakbir, memperbanyak bertahlil, memperbanyak bertahmid, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita senantiasa berusaha untuk memperbanyak berpuasa, sebab ini adalah amalan yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.